Kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada sore hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid untuk melaksanakan aktivitas rutin kita di sore hari di bulan Ramadan, yakni pengajian menjelang buka. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di hari diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Bapak dan Ibu-ibu, saya kemarin sudah menyampaikan untuk pengajian sore itu sudah terakhir, tapi nampaknya hari ini Pak Daroji tidak bisa rawuh, Pak Musa juga tidak bisa rawuh, sehingga ini menggantikan jadwalnya Pak Daroji dan Pak Musa. Nah, izinkan saya untuk melanjutkan kajian Kitab Nasil Ibad yang terakhir kemarin kita sudah membicarakan makalah yang ke-31 dari bab rubai yang merupakan pangandikan dari Hatim al-Asam yang menyatakan arba'atu asya'a la ya'rifu qadraha illa arba'atun. Ada 4 hal yang tidak bisa diketahui nilainya kecuali oleh 4 jenis manusia, ya. Asyababu la ya'rifu qadrahu illa syuyuh. Yang pertama, pemuda atau kepemudaan itu tidak bisa diketahui nilainya kecuali oleh orang yang sudah tua. Wal afiyatu la ya'rifu qad la ya'rifu qad ruha, ya. Qadraha maksud saya, ya. La ya'rifu qadraha illa ahlul bala. Yang namanya keselamatan itu tidak bisa dinilai atau diketahui nilainya kecuali oleh orang yang mendapatkan cobaan. Wasihatu la ya'rifu qadraha illal marda. Kesehatan itu tidak bisa diketahui nilainya oleh orang yang sakit. Wal haya'u la ya'rifu qadraha illal mauta. Dan yang namanya kematian itu tidak bisa diketahui nilainya kecuali oleh orang yang sudah mati. Nah, 4 poin itu sudah kita bicarakan semua. Kemarin kita sampai pada pembahasan catatan, ya, yang bagian akhir itu saya sudah menyampaikan bahwa semua hal yang terkait dengan nilai yang 4 tadi yang tidak bisa diketahui kecuali oleh 4 orang tadi itu,
itu menunjukkan bahwa hal-hal itu seringkali di apa namanya, dilupakan begitu saja atau dianggap tidak bernilai oleh seseorang itu, dan kemudian baru terasa nilainya itu setelah berlalu. Oleh karena itu hampir 4 hal yang sudah disebutkan itu ya semuanya mengandung unsur kekecewaan. Nah, kemarin kita sudah sampaikan ya bahwa memang yang namanya kekecewaan itu sebenarnya manusiawi, dan itu banyak terjadi dalam kehidupan kita, dari mulai kecewa terhadap hal-hal yang kecil yang semestinya kita lakukan tapi tidak kita lakukan, yang semestinya kita ambil sebagai keputusan tapi tidak kita ambil, sehingga kemudian kita menyesal di belakang hari. Nah, penyesalan itu Bapak-bapak dan Ibu-ibu tidak ada yang lebih besar dibandingkan dengan penyesalan orang-orang yang mati, ya. Bahwa orang yang mati itu menyesal betul, ya, mengapa dia itu ketika di dunia kok tidak memanfaatkan kehidupannya itu dengan sebaik-baiknya, ya. Dalam Al-Quran itu banyak sekali ya ayat-ayat yang menginformasikan kepada kita betapa orang yang mati itu apa namanya kemudian menyesal. Mengapa kok tiba-tiba mati? Ya. Mengapa kok tidak kemudian diberi tambahan umur, sehingga dengan tambahan umur itu lalu kemudian seseorang itu yang tadi ya menyesal karena mati itu kemudian bisa mengerjakan hal-hal yang semestinya ketika dia bisa hidup lagi. Ya. Banyak sekali ya, bertebaran dalam Al-Quran gitu ya tentang ayat-ayat yang menginformasikan kepada kita mengenai penyesalan. Ya, misalnya apa namanya dalam surat Al-An'am kalau tidak salah itu ya. Itu ayat 9 sampai dengan 99 sampai dengan 100 itu ya. Maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fi ma taraktu. Jadi sampai nanti ketika seseorang itu datang kepadanya kematian, itu mereka mengatakan, ya Allah kembalikan aku ke dunia. Ya. Apa yang kemudian ingin dilakukan? La'alli a'malu salihan fi ma taraktu. Ya. Nanti aku kalau engkau kembalikan hidup lagi, aku akan beramal soleh. Ya. Dengan sungguh-sungguh yang kemarin, ketika waktu aku hidup kemarin itu aku tinggalkan. Jadi menyesal. Jadi orang yang mati itu nanti isinya hanya menyesal. Ya, ya ini yang dimaksudkan bahwa orang itu ya tidak mungkin bisa memahami nilai kehidupan kecuali orang yang sudah mati itu ya ini ya. Kalau sudah mati baru kemudian sadar betapa pentingnya kehidupan itu, sehingga kemudian orang yang sudah mati itu ingin dikembalikan ke dunia untuk hidup kembali sehingga kemudian bisa beramal soleh. Dalam ayat lain yang seringkali disebut ya, dan ini lebih populer ya, itu perbuatan yang ingin dilakukan ketika seandainya orang itu bisa diperpanjang usianya oleh Allah ya, tidak segera dimatikan, itu malahan secara spesifik disebut ingin bersedekah ya.
Jadi dalam ayat-ayat yang pada umumnya itu secara umum disebut ingin melakukan amal soleh, tapi di antara amal soleh yang secara eksplisit disebutkan dalam Al-Quran yang merupakan penyesalan orang yang mati itu supaya kalau dihidupkan kembali itu adalah supaya bisa bersedekah. Dalam surat Al-Munafiqun ayat 10 itu Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Jadi dalam ayat ini Allah itu memerintahkan kita untuk berinfak. Ya. Berinfak, diperintahkan Allah, berinfaklah kalian ya, sebelum ajalmu datang, ya. Sebelum maut datang. Ya. Ya. Nah, ternyata orang itu entah di dalam dunia itu sudah berinfak atau belum, sedekah atau belum, ya, sudah sedekah banyak atau belum, sedikit atau belum, ya, itu ternyata semuanya tetap menyesal, ingin ditunda kematiannya. Dan kalau seandainya Allah bisa menunda kematian itu, ya, itu seseorang itu yang ingin dilakukan adalah fa'as-sadaqah, maka aku akan bersedekah, wa aku minas salihin, sehingga dengan demikian aku akan termasuk bagian dari orang-orang yang saleh. Ya. Jadi masya Allah, ya, menyesal. Ya. Ketika mau dicabut sudah menyesal, ketika sudah begitu mati menyesal, apalagi nanti kalau sudah di neraka. Masya Allah, itu menyesal juga. Ya. Dalam ayat yang lain Allah menyatakan, wahum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Di neraka itu besok tuh orang-orang yang disiksa di neraka itu teriak-teriak. Ya. Teriakannya apa? Teriakannya minta dikeluarkan dari neraka. Rabbana akhrijna, ya Allah keluarkan kami dari neraka. Ya. Apa janjinya? Na'mal salihan, kalau engkau keluarkan aku dari neraka, ya Allah, engkau hidupkan aku kembali, aku akan beramal saleh. Ghairal ladzi kunna na'mal, yang amal-amal saleh itu dulu waktu di dunia tidak aku lakukan. Menyesal, ya, menyesal. Ya. Ya. Oleh Allah dipaidu itu, ya. Lah, bukankah aku ini sudah memanjangkan umurmu panjang? Dengan umur panjang itu kalau kamu itu mau berpikir mestinya ya cukup untuk berpikir. Dan bukankah aku ini telah mengutus ya para pemberi peringatan, ya, dari mulai para nabi ya, sampai dengan sekarang itu para dai-dai itu kan sudah memberikan peringatan kepada kalian semua. Kira-kira Allah itu ya mungkin ya lalu kemudian dasar kamu dablek, ya sudah sekarang rasakan siksaku di neraka ini, kira-kira begitu. Jadi sekali lagi penyesalan itu yang paling besar itu ya penyesalan ketika nanti di akhirat sudah mati, ya. Nah, oleh karena itu pesannya, ya, pesan dari makalah yang sudah kita bicarakan tadi kemarin itu, ya, dari mulai tentang kepemudaan, ya, tentang kesehatan, keselamatan, ya, dan tentang kehidupan ini hendaknya betul-betul dijaga, ya. Nah, dijaga itu dalam pengertian ya untuk bisa dimanfaatkan secara produktif, dimanfaatkan secara baik, ya, sehingga kemudian muda kita, selamat kita, sehat kita, hidup kita itu
semuanya bernilai, sehingga kemudian lalu tidak ada penyesalan di belakang hari. Ya kalau toh misalnya masih menyesal, itu mudah-mudahan penyesalannya itu penyesalan yang tidak menyesal amat begitu, karena ya tadi itu sudah relatif baik di dalam memanfaatkan momen-momen yang ada 4 tadi. Ya. Nah, Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, nah Imam Nawawi dalam kitab Nasrul Ibad ini kemudian memberikan tambahan penjelasan yang cukup panjang. Ya. Setelah menguraikan tadi itu ada 4 hal yang tidak bisa dipahami nilainya kecuali oleh 4 jenis orang tadi itu, Imam Nawawi masih memberikan tambahan penjelasan yang penjelasannya ini dengan mengutip syair yang disampaikan oleh Abu Nuwas. Ya. Qala syairu Abu Nuwas, berkatalah seorang penyair Abu Nuwas, yudhammin nun wabil wawi, yaitu dengan membacanya itu dengan membahkan nunnya dan ada wawu di situ. Lah Abu Nuwas ini wasmuhu, ya, nama aslinya ya. Jadi saya kira kita kenal lah itu nama Abu Nuwas itu ya. Nama aslinya itu Al Hasan ibnu Hani'in, Hasan bin Hani. Wasababu talqibihi bi Abi Nuwas, dan mengapa Abu Nuwas itu kemudian dilakobi atau digelari atau dijuluki dengan nama Abu Nuwas, ya. Annahu, karena sungguhnya kana lahu, adalah bagi Abu Nuwas itu dzu'abatani tanusani. Jadi Abu Nuwas itu punya 2 kuncir yang tanusani itu ayatataharrokani, yang bergerak-gerak. Jadi Abu Nuwas itu disebut dengan Abu Nuwas itu karena punya 2 kuncir, ya. Ala atiqihi, ya, di atas ini ya, pundaknya ini ya. Di atas ini. Jadi mungkin Abu Nuwas tuh rambutnya agak panjang, agak gondrong gitu, harus dikuncir gitu ya. Nyentrik juga berarti kan ya itu. Nah, itu kemudian kenapa kok dijuluki dengan Abu Nuwas itu, ya. Intaha, ya, selesai penjelasan mengenai Abu Nuwas itu. Nah, syairnya min bahrit tawil, ya. Syairnya ini dari bahar tawil. Bahar itu ya ya semacam kayak pola lagu begitu ya, pola syair gitu ya. Jadi syair dalam bahasa Arab itu punya pola-pola tertentu ya. Jadi ketika orang membuat syair itu tinggal menerapkan dengan pola-pola itu. Dan setiap pola itu ada wazannya, ada timbangannya. Itu kalau dalam kajian bahasa Arab masuk di dalam ilmu arud ilmu arud ya. Ya. Banyak itu bahar itu. Ya, ada bahar tawil, ada bahar rojaz, ada bahar kamil, ada bahar wafir, ya. Macam-macam ya. Lah bahar tawil itu yang wazannya fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilun. Nah, syairnya Abu Nuwas begini bunyinya. Dzunubi ya in fakkartu fiha katsiratun wa rahmatu rabbi min dzunubi ya awsa'u. Wa ma tama'i fi salihin wa ma
wa ma tama'i fi salihin in amiltuhu walakinni fi rahmatillahi atma'u huwallahu maulaya alladhi huwa khaliqi wa inni lahu 'abdun uqirru wa ahda'u fa in yaku ghufranun fadzalika rahmatun wa in takunil ukhra fama ana asna'u. Jadi ini apa namanya, syair dari Abu Nuwas yang barangkali tidak populer ya, tidak populer. Ya, tapi ada syair dari Abu Nuwas yang kita sudah lebih tahu itu ya, karena populer. Apa Pak Edi Pak? Syairnya Abu Nuwas yang terkenal itu? Tidak tahu. Wah. Kalau itu ilahi lastu lil firdausi ahla. Pernah dengar? Wah, belum juga. Waduh, udah berarti ya. Ya. Itu sangat populer itu ya. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahimi. Apal ya ibu-ibu ya. Itu biasanya kalau di masjid-masjid tertentu ya, termasuk masjid di desa saya di Demak sana itu biasanya dibaca setelah zikir hari Jumat itu. Ya, biasanya hari Jumat itu zikirnya itu kalau di desa-desa itu musabiat ya, Al-Fatihah 7 kali, Qul huwallah 7 kali, Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu falaq 7 kali. Nah, lalu kemudian Fatihah, lalu kemudian biasanya setelah doa itu ditutup dengan ini, apa ini? Bukan menyanyikan ya, apa menyanyikannya apa? Membaca syairnya Abu Nawas. Abu Nuwas. Ada yang menyebut dengan Abu Nawas, tapi yang benar Abu Nuwas ya, bidommin nun ya, dengan mendomahkan nun ya. Nah itu kemarin si khotib kita itu juga membaca Fatihah, membaca kulhu, membaca membaca Qul a'udzu birabbil falaq wa bin nas, tapi tidak 7 kali, tidak 7 kali mungkin kesuwen ya, uang bubar. Dia membaca 3 kali ya. Itu modifikasi. Tetap dibaca tapi tidak 7 kali, tapi hanya 3 kali. Ya. Nah, kalau yang syairnya Abu Nuwas tadi kan sangat terkenal itu, ya. Tapi hampir sama sebenarnya ya. Kandungan dari maknanya ini. Lah yang sudah kita kenal itu yang barangkali bapak-bapak dari ibu apal itu ya. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa 'ala naril jahimi. Ya. Fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil 'azimi. Dhunubi mithlu a'dadir rimali. Fahabli taubatan ya dzal jalali wa umri naqisun fi kulli yaumin wa dzambi zaidun kaifah timali. Terus Pak, ilahi abdukal asi ataka mukirram bidzunubi wa qad da'aka fa in taghfir fa anta lidzaka ahlun wa in tadrud faman narju siwaka. Masyaallah ya, jemaah kita ada yang apal itu syairnya Abu Nuwas itu ya. Ilahi lastu lil firdaus ya Allah, ya Allah, surga firdaus itu tidak layak untukku lah ya, tidak pantas untukku ya. Wala aqwa 'alan naril jahimi. Tetapi
kalau harus masuk neraka ya Allah aku juga tidak kuat ya. Wah, ini doa yang paling politis dia. Jadi nak dimasukkan ke surga Firdaus sepanjang ora makomi ning nak kon mlebu neraka jahim ora kuat ya. Fahabli taubata wa fir dunubi ya Allah. Oleh karena itu terimalah taubatku dan ampunkan dosaku. Fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Sesungguhnya engkau adalah zat yang maha pengampun dosa yang besar. Dzunubi mithlu a'dadir rimali. Ya Allah, dosaku ini banyak sekali ibarat butir-butir di pasir. Itu kan nggak bisa ngitung itu saking banyaknya ya. Ya. Fahabli taubata ya dzal jalali. Oleh karena itu ya Allah, terimalah taubatku wahai zat yang maha agung ya. Dzunubi mithlu wa dzambi wa umri naqisun fi kulli yaumin. Ya Allah, umurku ini setiap hari bertambah atau berkurang? Berkurang. Wa dzambi zaidun kaifah timali. Ya Allah, sementara dosaku ini setiap hari bertambah. Bagaimana aku menanggungnya? Ya. Lalu kemudian yang terakhir itu ilahi abdukal asi ataka. Ya Allah, inilah hambamu yang bermaksiat ya, datang kepadamu mukirran bidzunubi wa qadda'aka, dalam keadaan mengaku ya Allah, saya mengakui sepenuhnya dosa-dosa yang telah aku lakukan dan sungguh aku memohon kepadamu. Fa in tanfir fa anta lidzalika ahlun ya. Kalau engkau mengampunkan ya Allah, memang engkau memang zat yang maha pengampun, memang sudah semestinya engkau tuh mengampunkan karena engkau maha pengampun ya. Engkau ahlinya, ahli yang mengampunkan. Wa in tadrut faman narju siwaka. Tapi kalau engkau tidak menerima tobatku ya Allah, lalu kepada siapa lagi kami berharap kepada selain engkau ya. Itu syair Abu Nawas yang terkenal ya, yang banyak dihafal oleh banyak orang itu ya. Jadi intinya itu apa namanya, mohon ampun ya atas dosa-dosa yang telah dilakukan, yang dosanya itu sangat banyak. Sementara di sisi yang lain Abu Nuwas itu mengakui betul bahwa yang namanya Allah itu maha pengampun ya, sehingga ya seberapapun dosa itu mestinya diampuni karena Allah maha pengampun. Nah, yang disebut oleh Imam Nawawi ya, di kitab Nasolibat ini syair yang dinisbahkan juga kepada Abu Nuwas ya. Tapi yang berbeda dari tadi itu ya, meskipun sebenarnya nanti kurang lebih isinya sama ya. Dunubi ya in fakkartu fiha katsiratun wa rahmatu rabbi bin dunubi ya awsa'u. Dunubi dosa-dosaku, in fakkartu fiha, kalau aku pikirkan tentang dosa itu, katsiratun, sangat banyak ya. Ini kan pengakuan ya Abu Nuwas bahwa dosa yang dia lakukan atau dosa yang dia punya itu sangat banyak. Jadi dia mengakui dosanya banyak. Tapi dia juga punya keyakinan wa rahmatu rabbi min dzunubi awsa. Tetapi rahmat Allah ya, min dunubi dibandingkan dengan dosaku, ausa'u, itu lebih luas ya. Jadi memang ini harus menjadi keyakinan kita ya. Jadi sebesar apapun dosa kita, seluas apapun dosa kita, rahmat Allah lebih luas ya. Rahmat Allah itu sangat luas ya, tidak terbatas ya. Dan Masya Allah ya,
Allah itu dalam Al-Quran di samping menyatakan rahmatnya luas itu, ya, Allah sendiri itu mewajibkan dirinya untuk berbuat rahmah. Ya. Agak aneh toh, Allah itu kan sebenarnya kan maha bebas, maha berkehendak. Tidak ada yang boleh mewajibkan kepada Allah, itu tidak ada. Wong Allah itu maha berkehendak. Wong Allah itu Tuhan. Tapi terkait dengan sifat rahmat, itu Allah kataba ala nafsihir rahmah. Allah itu mewajibkan terhadap dirinya sendiri, ya, untuk berbuat rahmah, berbuat kasih sayang. Dan kasih sayangnya Allah itu masya Allah, ya, tidak pilih kasih, ya, sehingga kemudian Allah di dalam surat Al-Fatihah itu dikenal punya dua nama itu, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya. Kalau Ar-Rahman itu kasih sayang Allah di dunia ini, yang Allah berikan kepada siapa saja, ya, kepada makhluk apa saja, semuanya diberi kasih sayang Allah. Ya. Untuk manusia, ya, tidak pandang bulu, ya, siapapun diberi kasih sayang oleh Allah. Ya. Tidak pandang itu kafir, apalagi itu cuma kafir, dia menentang Allah, memusuhi Allah sekalipun tetap diberi kasih sayang. Kalau di dunia ini tetap diberi makan, diberi minum, diberi kemampuan bernafas, ya. Itu menunjukkan Ar-Rahman-nya Allah. Tetapi ingat, ya, Allah juga punya Ar-Rahim. Allah itu Maha Kasih, yang kasihnya itu nanti hanya diberikan Allah di akhirat saja, dan itu hanya untuk orang-orang mukmin saja. Ya, sehingga Ar-Rahim itu sering dimaknai sebagai kasih sayang Allah yang nanti diberikan khusus oleh Allah kepada orang-orang mukmin di akhirat. Ya. Tapi sekali lagi rahmat Allah itu luas, ya, lebih luas dibandingkan dengan dosa siapapun, ya. Lebih besar dibandingkan dengan dosa siapa. Ya. Lalu kemudian Abu Nuwas melanjutkan, wa ma tama'i, dan bukan merupakan harapanku fi salihin, di dalam amal saleh, in amiltuhu, meskipun toh aku beramal saleh, ya. Jadi artinya Abu Nuwas itu kalau toh seandainya dia beramal soleh itu, dia tidak bergantung, tidak berharap pada amal solehnya itu. Walakinni fi rahmatillahi atma'u. Tetapi aku berharap pada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang sudah pernah kita bicarakan, bahwa kalau toh Allah itu nanti akan memberikan kita surga di akhirat, itu bukan karena amal kita, ya, tapi karena rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Sehingga yang kita harapkan dia rahmatnya Allah. Ya. Huwallahu maulaya alladzi huwa khaliqi. Dialah Allah, ya, pelindungku, pemimpinku, ya, alladzi huwa khaliqi, yang Allah itu adalah penciptaku. Wa inni lahu abdun, ya. Dan sesungguhnya aku ini bagi Allah adalah hambanya, uqirru wa ahdau, dan aku mengakui dan aku tunduk, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa in yaku ghufranun fadzalika rahmatun. Kalau kemudian yang ada itu kok lalu ampunan Allah, ya, artinya dengan aku tadi itu, ya, punya banyak dosa, lalu aku mohon ampun kepada Allah, ya, lalu kok Allah kemudian betul-betul mengampunkan, fadzalika rahmatun. Kalau Allah itu memberikan ampunan kepadaku, itu merupakan
rahmatnya. Wa in takunil ukhra, tetapi kalau yang terjadi itu yang lain, fama ana asna'u, maka aku bisa berbuat apa ya, tidak bisa berbuat apa-apa lagi ya. Karena memang semuanya hanya bergantung pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini sekali lagi ya, syair yang dikutip oleh Imam Nawawi yang dinisbahkan pada Abu Nuwas ini, meskipun secara redaksional betul-betul berbeda dari syair Abu Nuwas yang sudah sering kita dengar itu, tapi sekali lagi kurang lebih intinya atau semangatnya sama, yaitu pengakuan akan dosa-dosa kita, ya, penyesalan akan dosa-dosa kita, yang itu nanti dengan harapan ketika kita sudah menyesal, kita mohon ampun, dan ketika kita mohon ampun itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengampunkan dosa-dosa kita. Itu intinya itu. Ya, intinya itu. Nah, masih ada waktu 10 menit ya. Kita lanjutkan ya. Insya Allah selesai. Nah, Imam Nawawi kemudian juga menyitir salah satu hadis Nabi, ya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa sungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, bersabda, man arada alla yuqifahullahu ala qabihi a'malihi, barang siapa yang tidak ingin Allah menceritakan atau menyampaikan amal-amal buruknya kepadanya, wala yang syuralahu diwan, dan Allah tidak membuka ya, atau insyar itu apa ya namanya, menyebarkan catatan amalnya, ya. Fal yad'u bihadad du'a fi duburi kulli salatin. Hendaknya orang yang ingin seperti itu tadi itu ya, diharapkan untuk mau berdoa, supaya berdoa dengan doa ini ya, setiap ba'da sholat. Wahwa, nah doa yang dimaksud itu adalah Allahumma inna maghfirataka arja ya, apa arju Pak? Ya, arja ya, apa arju? Min amali ya, arja min amali, arja min amali ya. Allahumma, wahai Allah, inna maghfirataka, sesungguhnya ampunanmu, sesungguhnya ampunanmu, arja min amali, lebih aku harapkan ketimbang amalku sendiri. Ya. Jadi semangatnya hampir sama ya. Jadi kita lebih mengharapkan ampunan Allah ketimbang mengharapkan amal kita sendiri. Wa inna rahmataka ausa'a min dzambi, dan sesungguhnya rahmatmu ausa'a min dzambi, lebih luas dibandingkan dengan dosaku. Jadi kita lebih mengharapkan rahmat Allah karena apa? Karena rahmat Allah itu lebih luas dibandingkan dengan dosa kita. Ya. Allahumma in lam akun ahlan an abluha rahmataka, ya Allah, kalau sekiranya aku ini bukan ahli atau merupakan orang yang tidak berhak untuk mendapatkan atau mencapai rahmatmu, ya, farahmatuka ahlun antabluhani,
tetapi rahmatmu itu lebih lebih ahlun itu apa Pak yang lebih pantas ya, lebih pantas untuk bisa sampai kepada ya. Jadi kalau aku ini tidak pantas untuk sampai kepada rahmatmu itu lebih pantas untuk sampai kepadaku. Li'annaha, karena rahmatmu itu wasi'at kulla syai'in, meliputi segala sesuatu. Ya arhamar rahimin, wahidat yang maha zat yang paling kasih di antara yang maha kasih ya, yang sangat kasih ya. Jadi Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya, tambahan penjelasan dari Imam Nawawi ini ya, ini nampaknya kalau dikaitkan dengan tadi ya, terkait dengan penyesalan terkait dengan beberapa hal yang sebenarnya bernilai, lalu kemudian tidak kita gunakan dengan semestinya tadi itu kan kemudian lalu ya berakibat pada dosa begitu ya, karena kita telah mengabaikan nikmat Allah ya, membiarkan nikmat Allah tidak kita gunakan sebagaimana mestinya itu tadi itu ya, ujung-ujungnya memang ya intinya ya kita kalau toh misalnya kok ternyata ya melakukan itu ya, ujung-ujungnya ya mudah-mudahan kita diberi kesempatan untuk bisa bertaubat, diberi kesempatan untuk bisa betul-betul menyadari akan kesalahan-kesalahan kita yang telah melalaikan beberapa nikmat yang Allah berikan kepada kita itu, masa muda, kesehatan, keselamatan, termasuk juga kehidupan kita itu. Lalu kemudian ya di ujung kehidupan kita, selama kita itu masih bisa bernafas ya, mudah-mudahan kita itu diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyesali tadi itu ya, hal-hal yang mestinya kita lakukan dengan baik ya, tapi tidak kita lakukan ya. Nah, tidaknya cukup menyesal. Nah, penyesalan itu kemudian lalu diikuti dengan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sesungguhnya, dan tentu saja memang tidak cukup hanya kemudian bertaubat. Karena apa? Karena kemudian setelah bertobat itu kita juga dituntut untuk kemudian beramal saleh ya. Wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ilallahi mataba. Barang siapa yang bertobat dan kemudian dengan taubat amal saleh, maka orang yang seperti itulah yang betul-betul kemudian diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini saya kira persis ya dengan pengertian taubat yang sering kita dengarkan itu ya. Jadi orang bertaubat itu memang pertama sekali harus ada unsur penyesalan, memang penyesalan telah berbuat dosa ya. Lalu setelah menyesal berbuat dosa, lalu kemudian mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dan kemudian berjanji tidak mengulangi lagi. Ya, pas ya, selesai. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.